Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang mengasihi kami, sehingga Engkau mau menebus kami dari segala pelanggaran kami, dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur memiliki Allah yang penuh dengan kasih. Kami bersyukur kami dapat mengenal Allah kami, dan lewat pengenalan kamilah kami dapat percaya kepadamu, membawa hidup kami, membawa hati kami dan persoalan hidup kami. Hanya Engkaulah menjadi jawabannya. Terima kasih hari ini kami dapat beribadah bersama-sama untuk merayakan hari kelahiran-Mu ke tengah-tengah bumi yang penuh dengan dosa dan kegelapan ini. Karena Engkaulah terang yang dapat menerangi kegelapan hati kami. Engkaulah Allah yang dapat menyatakan diri-Mu bagi kami, sehingga kami yang jauh dari Tuhan kembali kepadamu. Kami yang tersesat berbalik kepada Tuhan, kepada Pencipta kami, karena Engkaulah satu-satunya yang mengerti kehidupan kami, yang tahu apa persoalan kami, dan yang dapat memberikan jawaban bagi kami. Kami rindu Tuhan, melalui pemberitaan firman-Mu, hati kami dibukakan, pikiran kami diberi pengertian, supaya lewat firman-Mu, masing-masing kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, mendapat berkat yang sama, berkat dari firman-Mu yang dapat memperbaharui kehidupan kami. Kami siap untuk mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca dari Matius pasal 2. Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 11. Kita akan baca dalam bentuk responsoria. Saya baca ayat ganjil, kita semua baca ayat genap. Matius pasal 2 ayat 1 sampai 11. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Judea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan orang-orang lalu ditanya kepada mereka, di mana Mesias akan dilahirkan? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali panggilan yang kecil di antara mereka yang memberikan Yehuda, karena dari kamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak? Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergilah sendiri dan bersama hal-hal mengenai anak itu, dan segera kamu menemukan dia, katakanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya,
yaitu emas, kemenyan, dan mur. Sampai di situ tema Natal kita hari ini, hanya tahu tanpa respon. Hanya tahu tanpa respon. Saudara-saudara, dari zaman ke zaman manusia itu sama. Dari zaman dulu, golongan-golongan manusia yang ada di Alkitab ini tetap ada pada zaman kita. Zaman dulu ada golongan orang Majus. Zaman sekarang juga ada. Cuman beda, ya, beda pemahamannya. Kemudian golongan yang kedua adalah raja. Golongan Raja Herodes juga ada zaman ini. Golongan ketiga adalah golongan para nabi. Golongan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat. Berarti kita akan evaluasi. Tahun ini adalah tahun Natal, tahun lalu kita Natal, kita evaluasi, kita sebagai golongan yang mana? Golongan yang mana di antara tiga golongan ini? Mari kita perhatikan golongan yang pertama. Golongan orang Majus, ini yang pertama ya. Orang Majus dari jauh membawa persembahan emas, mur, kemenyan. Orang Majus ini sebenarnya tidak tahu. Mereka tidak tahu di mana Yesus lahir. Mereka mencari hanya dengan satu tanda. Tandanya adalah ada bintang. Bintang yang besar, yang beda dari biasanya, yang tidak sama dengan bintang-bintang yang lain. Lalu orang Majus mulai menyelidiki, mulai mencari tahu di mana bintang ini. Mereka yakini bahwa menyatakan ada seorang raja yang lahir. Tapi raja yang lahir ini lahir di mana, tempatnya di mana, mereka tidak tahu. Tapi mereka mencari. Orang tidak tahu, tapi cari tahu. Orang yang tidak tahu belajar untuk tahu. Itu orang Majus. Tapi orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, itu orang bodoh, ya, bukan orang Majus. Orang Majus itu pintar. Orang Majus ini hanya melihat bintang yang berbeda, lewat itu dia cari tahu. Dia mau belajar, dia mau pergi tahu untuk mencari di manakah Mesias lahir. Jadi pada zaman sekarang juga sama. Banyak sekali orang tidak tahu. Tidak tahu Yesus itu lahir untuk apa, lahir untuk siapa, lahir karena apa, tapi tidak mau belajar. Ini namanya orang yang sok tahu tapi tidak tahu. Kalau nggak mau belajar kan sok tahu ya. Kalau orang Majus pintar pun dia nggak sok tahu. Dia benar-benar menyadari dirinya, kepintarannya tidak menjamin dia tahu di mana Mesias. Kepintarannya adalah secara ilmu pengetahuan. Orang Majus secara ilmu umum dia pintar, tetapi secara rohani, kelahiran Yesus Kristus dia sama sekali tidak tahu. Tapi petunjuk itu dia ikuti. Ketika bintang jalan menuju Yerusalem, lalu dia berhenti di Yerusalem, dan raja yang berkarya, yang memerintah pada waktu itu adalah Raja Herodes. Maka alamat untuk bertanya adalah raja, karena dia yang tertinggi, dia yang terbesar di dalam kerajaan itu. Saudara-saudara, dia menjumpai Raja Herodes. Waktu dia menjumpai Raja Herodes, apa reaksi raja? Mari kita perhatikan. Ini orang Majus yang tidak tahu
nggak tahu di mana, tapi mencari. Bukan 1 hari, bukan 1 minggu, tetapi lama. Lama dia baru bertemu. Lama dia baru bertemu dengan Yesus yang dia cari. Saudara, kalau kita mungkin mencari jauh, kita bosan. Tapi orang Majus ini mencarinya bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Bahkan boleh dikatakan usia Tuhan Yesus waktu itu sudah 2 tahun. Baru dia bertemu. Maka Raja Herodes membunuh semua bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena diperhitungkan bahwa Yesus sudah usia 2 tahun. Jadi 2 tahun ke bawah semua bayi dibunuh. Kenapa? Pada raja tadi yang ditanya, Raja Herodes. Mari kita perhatikan kenapa raja ini. Raja Herodes ini terkejut mendengar berita kelahiran Sang Mesias. Mukanya geram, marah. Kenapa? Saingan. Saya raja. Mana mungkin ada raja yang lain? Akulah raja yang berkuasa di dalam kerajaan ini. Mengapa ada raja lain? Itu tidak boleh. Tapi dia pura-pura kasih tahu. Sebenarnya raja ini pun tidak tahu di mana Mesias lahir, dia tidak tahu. Padahal sudah lama ditulis di Alkitab. Ya, kitab para nabi. Sudah lama ditulis, tapi dia tidak mau tahu. Raja Herodes tidak tahu, tapi dia bertanya kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat. Ahli Taurat tahu, saudara. Ketika Raja Herodes bertanya kepada imam-imam, ahli-ahli Taurat menjawab dari ayat berapa tadi? Ayat 5. Mari kita baca 5 dan 6 sama-sama. 2, 3 ya. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Judea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Tahu, imam-imam tahu, ahli-ahli Taurat tahu di mana Mesias lahir. Oh, di Bethlehem, karena ada tertulis. Banyak orang seperti imam, banyak orang seperti ahli Taurat, tahu di otak, tapi tidak pergi untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tidak ada reaksi. Kalau orang Majus jauh datang mencari sampai bertemu. Raja Herodes tidak mau disaingi oleh raja baru yang baru lahir. Dan para imam ahli Taurat tahu alamatnya karena ada tertulis. Jadi dia ahli, namanya ahli Taurat ya. Ahli-ahli Taurat tahu apa yang tertulis di dalam Taurat, tapi tidak percaya. Jangan nanti kita sebagai orang Kristen adalah ahli-ahli Taurat. Sudah tahu bahwa Yesus telah lahir lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Tapi adakah reaksi kita? Adakah respon kita akan kelahirannya? Adakah kelahirannya mengubah kehidupan kita? Atau kita hanya sebatas tahu? Tahu di otak, tahu di pikiran, hafal luar biasa, pintar luar biasa, imam pintar, ahli Taurat pintar, tapi dialah yang menolak Yesus. Siapa yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Siapakah para pembesar yang menyerahkan Yesus untuk disalibkan? Bukankah imam-imam?
imam kepala, ahli Taurat, berusaha menyerahkan Yesus juga karena iri hati. Karena ketika Yesus mengajar dengan kuasa. Ketika imam-imam mengajar, tidak ada kuasa. Sehingga orang-orang yang dilayani, yang diajar mengikut Yesus, tidak lagi mengikut imam. Akhirnya muncul iri hati, muncul kecemburuan. Inilah alasan mengapa mereka menyerahkan Yesus kepada Pilatus untuk disalibkan. Jadi pada hari Natal banyak orang iri, saudara. Di hari Natal ada orang cemburu. Jadi sifat iri imam, sifat iri Raja Herodes turun kepada jemaat sekarang. Di mana persamaan jemaat dengan imam dan dengan raja? Ada iri ketika orang lain baju baru, aku tidak. Orang lain lebih maju, aku tidak. Ini iri, cemburu. Keiri hatian akan menghancurkan kita. Kecemburuan akan menghancurkan kita. Natal bukan untuk irian, bukan untuk cemburu-cemburuan. Natal itu membawa damai. Natal itu adalah untuk keselamatan umat manusia. Jadi kalau kita katakan, aku tahu Yesus lahir untuk apa. Yesus datang dari sorga ke dunia ini untuk menebus dosaku. Lalu sejak kapan dosa saudara sudah diampuni? Jangan nanti sebatas tahu. Tahukah kita bahwa Yesus telah lahir lebih 2000 tahun yang lalu di kandang yang hina? Tahu? Tahu dari Alkitab. Tahukah kita bahwa dia telah datang ke dunia ini? Tahu. Untuk apa Yesus datang ke dunia? Menebus dosa umatnya. Menebus dosa manusia. Lalu kalau kedatangan Yesus untuk menebus dosa kita, apakah dosa kita telah ditebus? Apakah dosa saudara sudah diampuni? Itu artinya tidak sekedar tahu. Kalau sekedar tahu nggak ada pengaruh apa-apa. Itu hanya memberi kesombongan. Imam-imam itu sombong. Ahli Taurat itu sombong. Kenapa? Kalau berdialog dia menang. Kalau berdebat dia menang. Itu sombong. Kehadiran Tuhan dari sorga adalah meruntuhkan kesombongan manusia sehingga dia datangnya pun di kandang yang hina. Dia beri contoh bagi kita. Aku saja raja di atas segala raja, datang dan lahir di kandang yang hina, membuktikan bahwa aku merendahkan diriku serendah-rendahnya. Lalu kalau engkau percaya kepadaku, engkau akan rendah hati. Kesombonganmu akan dikikis. Itu pengaruh. Pengaruh kelahiran Yesus dalam hidup kita akan menjadi nyata kalau memang kita menyambut yang lahir itu. Tapi kalau kita hanya sekedar tahu, itu otaknya yang makin besar, kepalanya yang besar, tapi bukan imannya. Kepalanya makin besar, maka kesombongannya makin tinggi. Tapi orang yang menyambut Yesus, kesombongannya dikikis sehingga dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Siapakah ketika Natal dia menjadi rendah hati? Sesudah merayakan Natal, dia semakin rendah hati. Sesudah merayakan Natal tahun berikutnya, kesombongannya semakin hari semakin dikikis. Dosa-dosanya semakin dikikis, akhirnya hidupnya semakin kudus. Bukan 10 kita merayakan Natal, tapi kita tetap kudisan. Ya, bukan kudis dan kurap maksudnya ya. Dosanya itulah menjadi kudisnya. Gak sembuh-sembuh dosanya. Dulu dendam, hari ini
Hari ini dendam. Dulu benci, hari ini benci. Tahun lalu akar pahit, tahun ini akar pahit, dendam, benci, double dia ya. Tambah lagi. Tambah lama, tambah merayakan Natal, tambah dosanya. Harusnya Natal itu mengikis dosa kita, membersihkan kita, semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin suci, semakin menyerupai Kristus. Itu kalau percaya. Ini enggak. Aku masih seperti yang dulu, katanya ya kan. Bagaimana dulu? Benci. Sekarang benci. Bagaimana dulu? Akar pahit. Sekarang akar pahit. Tak berubah-berubah. Tiap tahun merayakan Natal. Jadi kita harus tahu golongan mana kita. Golongan yang dari ketiga golongan. Ini raja ya, raja yang berkuasa, muncul kebencian, amarah, emosi karena dia takut disaingi. Kalau ada raja baru, bagaimana kedudukan? Maka dengan diam-diam dia katakan kepada orang Majus, pergi selidiki baik-baik. Nanti kalau kamu sudah jumpa, beritahukan kepadaku. Tapi ada niat jahat di balik itu. Niat jahatnya apa? Akan kubunuh. Tapi Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi. Maka Tuhan berbicara kepada Yusuf melalui mimpi supaya pulang tidak lagi melalui Yerusalem, tapi pulang jalur lain supaya tidak diberitahukan kepada Raja Herodes. Jadi kejahatan itu walaupun dengan baik disembunyikan akan terungkap. Kejahatan sebaik apapun disembunyikan akan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahan dan dosanya. Kalau sudah bertemu dengan Kristus, semua akan jelas, semua akan terbuka. Kita teruskan. Ini imam. Imam-imam ada Tauratnya. Imam kepala ahli Taurat tahu di mana Yesus lahir sesuai dengan kitab Nabi, tapi tidak ada respon. Dia baca tiap hari Sabat. Dia bacakan kepada jemaat, siap dibaca digulung. Dulu belum seperti Alkitab kita, masih dalam gulungan. Dibacakan, selesai dibaca digulung, simpan. Hari Sabat berikutnya baca lagi, gulung, simpan. Tahu tapi tidak mempengaruhi. Bukankah kita demikian? Kita banyak tahu firman, tapi hidup kita tak berubah-berubah. Ya, banyak hafal firman, banyak tahu firman, pandai berdebat, tapi hidupku tetap seperti dulu. Ini ahli Taurat namanya. Jadi para ahli Taurat menolak Yesus. Para ahli Taurat tahu di mana Tuhan lahir, Mesias lahir, tapi tidak ada respon. Mereka tidak pergi. Hanya kan mereka duluan daripada orang Majus. Tapi mereka diam aja. Mereka hanya bacakan, dia sampaikan. Oh, di dalam Tauratmu tertulis bahwa Mesias lahir di Yerusalem, tapi dia nggak pergi ke sana. Kita pun bisa seperti itu. Kita tahu bahwa Yesus telah lahir lebih 2000 tahun yang lalu. Kita hafal ayat-ayatnya, tapi kita tidak meresponi kelahiran itu. Kita hanya merayakannya. Maka tiap-tiap tahun kita ingat apa? Bajuku tahun lalu apa ya? Bajuku tahun ini apa ya? Itu yang kita ingat. Bukan kapan dosaku diampuni oleh Tuhan. Tahun ini dosaku yang mana semakin dikikis. Tahun depan yang mana aku semakin dikuduskan. Itu harusnya setiap kali kita merayakan hari Natal. Hidupku diubah oleh Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan hidup.
hidupku, aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Ini kita kantongi terus jimat. Gimana bisa berubah? Ke gereja bawa jimat, pulang pun bawa jimat. Ke gereja bawa dosa, pulang pun bawa dosa. Maka di mana-mana tidak ada perubahan. Kalau jimatku ku ganti dengan Kristus, barulah hidupku berubah. Kalau tidak diganti yang lama-lama, nggak akan ada perubahan. Tapi ketika Yesus yang datang kita sambut, maka perubahan itu pasti jadi. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Perubahan ajaib jadilah padaku sejak Yesus aku terima. Jadi sejak aku hari Natal, kan enggak gitu ya? Sejak Yesus aku terima. Jadi orang yang menerima Yesus sejak itu terjadi perubahan dalam hidupnya. Wajah yang cemberut berubah menjadi ceria. Hati yang kesal berubah menjadi kasih. Siapa yang hatinya masih kesal? Aku kesal kali lewat siang itu ya. Makanya malas jumpa dengan dia. Tahun depan pun kesal lagi. Jadi yang dibawa kekesalan, pulang-pulang pun kesal. Tapi kalau kita datang dengan kekesalan, kita terima Kristus, akan mengubah kekesalan menjadi kasih. Kristus datang karena kasih. Maka orang yang menerima Yesus menerima kasih. Hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Ini golongan ketiga ya. Orang-orang ini adalah orang yang pintar luar biasa. Namanya ahli. Ada di antara kita pintar ayat hafalan. Hafal semua. Luar kepala. Tapi nggak ada perubahan hidupnya. Itu sama dengan ahli Taurat. Tuhan tidak mau orang yang seperti itu. Tuhan mau satu pun kita tahu firman, kita sambut, ini yang akan mengubah hidup kita. Sudahkah perubahan ketika ada firman kita terima? Pasti firman itu merubah. Berarti kalau kita banyak tahu nggak berubah, hanya di otak. Kalau sampai ke hati, pasti ada perubahan. Orang Majus menyembah bayi Yesus dan memberi persembahan. Ini bayi, saudara. Yesus lahir di kandang domba masih seperti bayi manusia. Dia bukan lahir langsung besar, langsung anak lajang, tidak. Dia lahir bayi. Bayi siapa dulu lahir disembah? Ada anak kita lahir ada disembah? Nggak ada. Mengapa bayi Yesus lahir lalu disembah oleh orang Majus? Berarti orang Majus dari timur ini tahu bahwa yang lahir ini walaupun bayi, dialah raja. Pengenalan itu penting. Pengenalan kita akan siapa Yesus itu sangat penting. Berarti Yesus adalah bayi yang lahir mungil, bukan seperti kita, tapi dia adalah raja. Raja yang berkuasa mau mengambil rupa seperti kita manusia, supaya kita manusia bisa mengenal Allah kita. Kalau dia nggak datang, nggak memperkenalkan diri, kita tak kenal. Kita tak tahu siapa Allah kita. Maka Yesus menjelma menjadi manusia, lahir di kandang domba yang hina. Tapi orang Majus yang kaya raya, yang pintar ini tahu. Jadi bukan hanya orang sederhana yang tahu ya, orang pintar juga ada yang tahu. Orang pintar, orang kaya datang menyembah bayi Yesus. Lalu sesudah dia menyembah bayi Yesus, dia memberikan persembahan kepada bayi itu. Kalau bukan raja, tidak mungkin diberi persembahan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin diberi persembahan.
Jadi pengenalan orang Majus ini bahwa bayi Yesus adalah Raja yang tertinggi, bayi Yesus adalah Tuhan, sehingga jauh-jauh dari kampung halaman mereka, mereka sudah persiapkan persembahan. Beda dengan kita, datang ke gereja tanpa persiapan. Waktu memberi persembahan barulah digerogoh kantongnya, ada nggak isinya. Lalu kalau ada yang besar, tukar dulu. Ini namanya nggak hormat. Itu namanya tidak kenal kepada siapa aku memberi persembahan ini. Orang Majus dari rumahnya sudah dipersiapkannya persembahannya. Maka ada 3 jenis: emas, mur, kemenyan. Inilah biasa persembahan yang diberikan kepada raja. Persembahan yang biasa dipersembahkan untuk raja adalah emas, mur, kemenyan. Berarti oleh pengenalannya mendorong dia untuk datang menjumpai raja itu dan menyembahnya. Jadi ketika kita datang beribadah, bukan bertemu dengan orang lain, bukan itu. Aku mau menyembah Allah. Aku beribadah untuk menyembah Allahku, Allah yang datang dari sorga. Dia hadir di tempat ibadah, dia memberkati. Maka kita bersegera, maka kita punya persiapan, bukan terlambat. Persiapan dari malam kita sudah siapkan. Kita masukkan ke amplop ini persembahanku untuk Tuhan. Karena 1 minggu aku sudah diberkati olehnya. Itu namanya menghormati Tuhan. Aku akan persembahkan ini. Sebagai bukti aku mau menyembah Dia. Saudara-saudara, pada zaman dulu, setiap kali mereka beribadah harus bawa anak domba. Dibawa anak domba untuk disembelih, dipotong di bait Allah, dan darahnya itu ditumpahkan. Lalu ketika Yesus datang, dialah pengganti anak domba itu. Dia telah disembelih di atas kayu salib. Dia telah mencurahkan darahnya sendiri untuk pengganti anak domba itu. Anak domba yang dipersembahkan oleh orang berdosa itu, Tuhan Yesus menggantikan semuanya itu. Kenapa? Itu tidak layak mengampuni dosa. Itu tidak bisa menebus dosa manusia. Kalau darah domba kan gak bisa menebus dosa kita. Karena domba itu nggak ada rohnya. Maka Yesus datang mencurahkan darahnya. Inilah penggenapan. Kalau darah domba itu adalah lambang, lalu darah Yesus itu penggenapan, maka sampai hari ini mengapa kita tidak bawa anak domba? Karena sudah digenapi oleh Yesus Kristus. Darahnya itu sudah mengalir di atas kayu salib, mengampuni seluruh dosa kita, menyucikan kita dari semua kejahatan kita. Maka orang yang percaya, dosanya akan ditebus. Orang yang menyambut Yesus, dosanya disucikan, maka pulang-pulang dengan hati yang baru. Kalau kita tidak menyambut kelahiran Yesus dan kematiannya, dosa kita akan tetap kita bawa pulang. Jadi perayaan Natal adalah bagaimana Allah datang untukku, untuk mengampuni dosaku. Maka aku harus menyembah Dia. Aku harus beribadah kepadanya. Dan aku memberi persembahan kepadanya. Sebagai bukti aku menghormati Tuhan. Jadi persembahan kita sekarang bukan lagi domba, tapi apa yang ada pada kita. Apa yang ada padaku Tuanku persembahkan kepadamu. Bukti engkau telah mengasihi aku. Itu pengakuan. Engkau duluan mengasihi aku. Maka apa yang ada aku persembahkan kepadamu. Ya, inilah gambaran daripada golongan-golongan yang ada di Alkitab ini ya. Golongan manusia yang ada pada zaman dulu, itu juga zaman sekarang. Ada tipe-tipe yang sama. Tipe golongan orang Majus ada. Dia nggak tahu tapi dia belajar. Kepada siapa dia belajar? Kepada orang yang tahu. Jangan belajar kepada yang nggak tahu. Kalau kita belajar kepada yang nggak tahu, orang buta menuntun orang buta. Dua-duanya masuk jurang.
Kalau kita tidak tahu bagaimana kita diselamatkan, bagaimana dosa diampuni, tanyalah kepada yang tahu. Belajarlah kepada yang sudah dosanya diampuni, supaya kita juga mendapatkannya. Jangan bertanya kepada orang yang dosanya pun masih banyak, artinya dia sendiri pun belum yakin dosanya diampuni. Lalu kita bertanya kepadanya, dia tidak akan tahu. Belajar kepada orang yang tahu. Itu orang Majus. Raja Herodes itu ada iri hati, ada kecemburuan. Golongan ketiga, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, hanya tahu tapi tidak merespon. Hanya tahu tapi tidak menerima Kristus. Kemungkinan besar kita golongan ketiga ya. Golongan ahli Taurat, orang Farisi. Kalau ditanya tahu semua ini. Kalau cerdas cermat Alkitab mungkin kita 100 semua, juara 1. Tapi adakah pengaruh di dalam diri kita? Apa yang kita tahu itu adakah yang mengubah pola pikir kita, hati kita, sikap kita, tindakan kita? Kalau namanya tahu dan beriman, barulah hidup kita akan diubahkan. Saudara-saudara, hanya tahu tanpa respon tidak ada pengaruh apa-apa. Kalau tahu tidak mengambil sikap, tidak mau mengambil tindakan untuk meresponi kelahiran Yesus, hidup kita akan tetap sama. Tapi kalau kita tahu dan kita meresponi kelahiran Yesus, hidup kita akan diubahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ketiga golongan yang terjadi pada zaman dulu, terjadi juga pada zaman kami sekarang. Biarlah melalui firman Tuhan hari ini, kami dikoreksi, diselidiki, golongan yang manakah kami. Apakah kami banyak tahu tentang firman, tapi kami tidak meresponi firman itu, sehingga tidak ada pengaruhnya di dalam diri kami. Kami berdoa supaya Roh-Mu yang kudus bekerja di dalam diri kami, membuka pikiran kami, memberi pengertian bagi kami masing-masing, supaya firman ini tembus ke lubuk hati kami yang terdalam, dan kami boleh meresponinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.